Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bertemu lagi dalam Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Ini ada dalam bulan Agustus, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79. Kalau bicara tentang merdeka, saya melihat di Kamus Bahasa Indonesia ya, arti kemerdekaan itu adalah bebas, tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Bebas. Bangsa Indonesia tahun ini telah mengalami kebebasan dari penjajahan, dari musuh. Sudah bebas selama 79 tahun. Luar biasa. Apa sih kemerdekaan itu? Kemerdekaan itu ada sesuatu yang berharga, ya. Berharga sekali, bahkan orang rela mati demi memperjuangkan kemerdekaan. Kita ingat pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk Indonesia. Pahlawan-pahlawan itu gugur, ada pengorbanan. Dia rela untuk berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Ya, demi kemerdekaan. Bicara tentang kemerdekaan tadi sudah saya katakan bahwa kemerdekaan itu artinya adalah bebas, tidak terikat. Nah, bagaimana dengan kemerdekaan sebagai orang percaya? Kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 6 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kamu ini bicara tentang siapa? Tentang orang percaya. Percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dikatakan tadi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita ini dulunya adalah orang berdosa yang patut dihukum binasa. Tetapi oleh anugerah, oleh kemurahan dari Yesus Kristus, oleh pengorbanan, seperti tadi saya katakan, bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajah karena ada korban, ada pengorbanan dari pahlawan-pahlawan untuk merebut kemerdekaan itu. Dan kita juga ada korban Yesus yang sudah menjadikan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari dosa. Dikatakan tadi merdeka dari dosa dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Nah, kalau di sekolah ya, itu guru mengajarkan atau menyampaikan begini, ini pahlawan-pahlawan sudah berjuang untuk Indonesia merdeka. Nah, sekarang sebagai siswa kita nggak berjuang lagi melawan musuh kan ya. Tetapi bagaimana, apa yang kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan bagi bangsa ini? Sebagai seorang siswa dia akan mengatakan, oh aku harus belajar. Nah, ada sesuatu yang dikerjakan bagi kemerdekaan yang sudah diberikan. Demikian juga kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan melalui darah Yesus menjadi hamba kebenaran. Kita hidup di bangsa Indonesia yang sudah merdeka ke-79 tahun. Sekarang apa tugas kita sebagai seorang anak Tuhan untuk mengisi kemerdekaan? Atau apa sih yang gak bisa aku lakukan sebagai orang percaya yang Tuhan tempatkan diriku di tengah-tengah bangsa ini? Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Bisa ini dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang. Saya ada di kota Situbondo. Tugas saya sebagai orang yang tinggal di Situbondo, tugas saya sebagai orang percaya yang diizinkan Tuhan untuk tinggal di kota Situbondo adalah saya berdoa buat Situbondo. Berdoa buat kesejahteraan kota Situbondo. Kita orang-orang yang tinggal di Indonesia, di negara Indonesia sebagai orang percaya, apa yang kita harus lakukan? Tugas kita adalah berdoa buat negeri ini. Berdoa buat Indonesia yang diberkati Tuhan. Itu tugas kita sebagai orang Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita nggak bisa. Apa sih yang dapat aku lakukan buat Indonesia? Nggak tahu. Kita nggak bisa jawab itu. Tetapi ayat ini yang sudah kita baca dalam Yeremia 29 ini ada tugas biar kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di Indonesia. Ada yang di Situbondo seperti saya, mungkin ada yang di Surabaya, mungkin ada yang di Pulau Kalimantan, mungkin ada yang di Papua, di mana saja kita ada hidup dalam satu negara Indonesia. Biar kita sebagai orang percaya, ayo berdoa buat negeri ini. Berdoa buat pemimpin-pemimpin ini. Berdoa buat pemerintah yang ada. Karena tadi dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota. Kalau boleh saya ganti, usahakanlah kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Dan berdoalah untuk kota itu, kota ini. Berdoalah untuk Indonesia kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Ayo kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia yang sudah Tuhan berkati dengan kemerdekaannya, menikmati kemerdekaannya ke-79. Ayo kita berdoa buat kota-kota di mana Tuhan tempatkan kita berada. Doakan supaya lawatan Tuhan terjadi untuk Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tidak ada lagi kemiskinan, tidak lagi banyak kerusuhan. Ayo, ini adalah tugas kita. Biar kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu juga merupakan sesuatu hal yang dapat kita kerjakan. Jadi pertanyaannya adalah, apa makna kemerdekaan yang sejati bagi kita orang percaya? Merdeka dari dosa dan kita dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Dan kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, ayo kita berdoa buat semua yang Tuhan percayakan untuk kita doakan. Yang Tuhan taruh beban untuk kita doakan. Doakan supaya benar-benar kita menjadi pribadi yang memberkati kota di mana kita tinggal, juga memberkati Indonesia yang sudah Tuhan berkati dengan ke-79 mengalami kemerdekaan. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara yang dapat saya bagikan melalui renungan pada pagi hari ini, biar isi kemerdekaan ini, isi tugas kita adalah doakan negeri ini, doakan kota ini. Supaya kota ini, negeri kita Indonesia dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Merdeka, Tuhan Yesus memberkati. Amin.